pembacaan spiritual astrologi untuk kalian yang di bawah rasi bintang Cancer dengan elemen bintangnya itu air dan bagian utama tubuh manusia ada di jantung. Nah, Cancer ini lahir di antara tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Rasi ini berada di urutan paling atas dalam trio air. Para pujangga di wilayah peradaban Hindia berpendapat bahwa mereka yang lahir dalam rasi ini ibarat sungai yang sedang mengalir menuju ke lautan. Hendaknya rintangan dan halangan dalam perjalanan tidak mematahkan semangat Anda. Mengalirlah terus menuju laut, tujuan Anda. Sesungguhnya rintangan dan halangan yang Anda hadapi tidaklah seberapa. Kekhawatiran dan kegelisahan Anda sungguh tidak beralasan. Adapun kekhawatiran dan kegelisahan Anda semata karena elemen air yang berperan dalam hidup Anda. Elemen yang sangat erat kaitannya dengan emosi. Itu, janganlah berkeluh kesah Cancer. Tantangan yang Anda hadapi adalah tantangan-tantangan yang biasa. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu mencari kesalahan orang, namun carilah kelemahan-kelemahan di dalam diri. Atasilah kelemahan-kelemahan itu. Dan belajarlah seni untuk memberdayakan diri. Dengan mengenal diri dan mengenali sifat elemen air yang berperan dalam hidup Anda dapat menghadapi segala macam tantangan dengan senyuman dan semangat yang tak terkalahkan, dan mengalirlah seperti air. Sebaiknya Anda memilih profesi yang menuntut perjalanan dan tidak berdiam di satu tempat. Itu akan memuaskan diri Anda dan memastikan keberhasilan Anda. Dalam hal itu, Anda juga mesti sadar bahwa perjalanan dalam rangka bisnis tidak sama dengan jalan-jalan tanpa tujuan. Perjalanan bisnis bukanlah jalan-jalan mengejar hayalan. Tujuan Anda mesti jelas. Persis seperti sungai yang sedang mengalir menuju lautan bebas. Jelas tujuannya. Nah, perjalanan yang dimaksud di sini adalah bisnis traveling. Perjalanan dalam rangka usaha atau pekerjaan Anda. Ada baiknya Anda banyak membaca tentang sejarah dan budaya asing, khususnya sejarah dan budaya mereka yang akan menjadi rekan kerja Anda. Dengan cara itu, Anda dapat memahami sifat dan watak mereka. Itu akan mempermudah hubungan Anda dengan mereka. Dan ketika bertemu dengan orang asing, hendaknya Anda tetap menjaga kerendahan hati dan kesahajaan Anda. Tidak perlu pamer dan memuji diri. Biarlah mereka menilai Anda dari perbuatan dan bukan dari perkataan. Penilaian seperti itu akan lebih berharga. Berbicara sedikit dan berbuat banyak. Tidak banyak bicara tapi banyak berbuat. Hendaknya moto ini menjadi pegangan hidup Anda, Cancer. Percayalah, perbuatan Anda pasti dihargai, diapresiasi, asal Anda berbuat baik. Ketika melihat orang lain berbuat lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang Anda buat, janganlah berkecil hati. Kegelisahan Anda tidak membantu, malah akan merugikan diri Anda sendiri. Melihat orang lain lebih berhasil, janganlah kecewa. Anda juga dapat berhasil jika tidak memperhatikan orang lain melulu dan menggunakan seluruh perhatian pada pekerjaan Anda. Keberhasilan Anda sangat tergantung pada cara kerja Anda. Akan lebih baik jika Anda bekerja tanpa gembar-gembor. Dengan bergembar-gembor, Anda menyanyiakan energi dan malah gagal meraih keuntungan yang sesungguhnya sudah menjadi takdir Anda, hak Anda. Belajarlah dari cara kerja orang-orang besar. Meski tidak banyak bicara tapi banyak bekerja, contohlah kebiasaan mereka, cara kerja mereka. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Itulah rahasia keberhasilan dan kebijakan mereka. Hendaknya Anda pun melakukan hal yang sama, yakni tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca, dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Kebijaksanaan adalah kesaktian. Nah, dengan bekal ilmu pengetahuan kebijaksanaan ini, Anda dapat mencapai ketinggian yang jauh melebihi bayangan dan harapan Anda. Tidak perlu meragukan hal itu. Di Cancer, jika profesi Anda sudah sesuai dengan potensi diri Anda dan Anda menyukainya, janganlah berpindah profesi hanya karena melihat orang lain lebih sukses dalam profesi itu. Percayalah, kesuksesan orang lain pun semata karena ia berprofesi sesuai dengan potensi diri. Profesi dia belum tentu sesuai dengan potensi Anda. Dengan berpindah profesi, bisa jadi Anda tidak untung.
Nih, Anda memang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan. Hendaknya Anda menggunakan kemampuan itu untuk menghadapi tantangan dalam profesi yang sudah sesuai dengan potensi Anda. Janganlah menyia-nyiakannya untuk beradaptasi dengan profesi lain yang tidak sesuai dengan potensi Anda. Dan hari ini barangkali Anda belum cukup berhasil, tapi percayalah, apa yang saya katakan ini dari pengalaman sendiri, berprofesi sesuai dengan potensi Anda jauh lebih menguntungkan daripada berprofesi yang tidak sesuai dengan potensi Anda. Ikutilah nasihat para pujangga yang menurunkan ilmu ini. Nasihat mereka tulus tanpa kepentingan pribadi. Adapun kepentingan mereka satu-satunya adalah kebahagiaan Anda dan kebahagiaan setiap makhluk. Rumah tangga untuk Anda yang di bawah rasi bintang Cancer. Tentang kehidupan rumah tangga, para pujangga selalu mengingatkan bahwa kebahagiaan dalam keluarga adalah bagian penting dari keberhasilan yang sempurna atau total sukses. Dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan pasangan Anda dapat berkarya dengan bonus semangat yang Anda peroleh darinya. Dan dalam hubungan cinta, ketulusan hati dan ketekunan adalah faktor penting yang mesti diperhatikan. Buanglah jauh-jauh kemalasan, kesombongan, kecemburuan, segala kepalsuan, ketidakjujuran, dan rasa iri. Semua itu sia-sia. Janganlah mempertahankan kesia-siaan. Jika Anda berhasil mengatasi seluruh kesia-siaan itu, keberhasilan dan kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Jagalah kerapian pakaian Anda, tapi janganlah berutang untuk membeli pakaian mewah. Berpakaian tapi tidak berarti mesti berpakaian mewah, kan? Kendati Anda memiliki uang, janganlah menghamburkan hasil keringat Anda untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Janganlah terbawa oleh pujian orang dan menghabiskan uang Anda untuk menghibur para penghibur. Dan jangan memberi kesempatan kepada mereka untuk membodohi diri Anda. Jangan lemah dan hanyut dalam pujian orang. Bagi wanita yang lahir dalam rasi ini, ada kalanya Anda menjadi sangat lemah. Oleh sebab itu, Anda mesti lebih berhati-hati dan tidak mengejar kesia-siaan yang dapat lebih melemahkan diri Anda. Rasi ini dikuasai oleh bulan. Seperti bulan pula, emosi Anda senantiasa mengalami pasang surut dan naik turun. Pasang surut emosi ini mempengaruhi sifat Anda. Ada kalanya Anda sangat bersemangat dan ada kalanya Anda sangat lemah, murung, dan gelisah. Lalu bagaimana caranya mengendalikan emosi? Perkuat niat Anda. Dengan niat yang kuat, Anda dapat mengendalikan emosi, bahkan mematahkan pengendaliannya terhadap diri Anda. Dan dengan niat yang kuat pula, Anda dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dengan niat yang kuat, Anda bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan dengan niat yang kuat, Anda bisa menjadi seorang pria atau seorang wanita yang lebih berhasil, lebih sukses. Niat yang kuat mengundang dan mengumpulkan pengaruh baik dari kekuatan-kekuatan alam yang lain, sehingga pengaruh bulan terhadap diri Anda akan berkurang dan tidak lagi mengganggu emosi Anda. Mereka yang lahir dalam rasi ini akan jauh lebih berhasil dalam hidup jika memiliki kekuatan iman. Kekuatan iman terhadap sesuatu yang merupakan sumber kekuatan diri Anda. Iman berarti kepercayaan terhadap yang tak terlihat, yang maha gaib. Dan ketahuilah bahwa di balik kenyataan hidup yang maha gaib ini, Dia adalah Tuhan, kekuasaan tunggal. Nah, kembangkan dan tingkatkan kesadaran Anda, maka Anda akan memperoleh kekuatan darinya. Dan dengan kekuatan itu, Anda dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh semangat dan keceriaan. Karena rahmat Tuhan adalah rahmat bagi semua makhluk. Yakinilah rahmatnya, dekatkan diri Anda dengannya, dan dalami pula filsafat dan kerohanian. Dengan cara itu, biarkan wawasan Anda terbuka dan meluas. Dan sesungguhnya, orang-orang yang berwawasan luas dan berjiwa terbuka adalah mereka yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Dan kesehatan Anda, Cancer. Berbagai penyakit yang dapat menyerang Anda disebabkan oleh pencernaan yang kurang baik. Penyakit mah, gastrik, dan lain sebagainya itu sesungguhnya dapat diatasi dengan memperbaiki pola makan. Mereka yang lahir dalam rasi ini umumnya berbadan medium, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kendati bagian atas tubuh mereka cenderung lebih besar daripada bagian bawah. Dan bentuk wajah mereka umumnya bulat, kulit halus dengan warna kulit yang agak sedikit pucat. Nah, semesta membantu Anda, Cancer.
Ini emerald atau zamrud dan black onyx. Inilah kristal atau permata yang dapat menambah kekuatan jiwa dan daya tarik Anda. Sementara itu, warna yang dapat membantu Anda adalah hijau dan coklat kemerahan atau russet brown. Nah, pasang surut emosi dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk gangguan pencernaan dan gastrik. Jika Anda berhasil mengendalikan dan mengatur emosi Anda dapat menghindari penyakit-penyakit tersebut. Nah, sahabat yang paling setia adalah mereka yang lahir dalam rasi Pisces dan Scorpio. Transisi antara Gemini dan Cancer adalah di antara tanggal 21 sampai 20 Juni. Anak-anak yang lahir dalam masa transisi ini mesti memperoleh perhatian khusus sehingga mereka tidak tumbuh menjadi dewasa yang mementingkan dirinya sendiri, keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan perhatian khusus dan pendidikan yang tepat, kecenderungan tersebut malah bisa diubah menjadi keteguhan jiwa. Dan jika itu terjadi, mereka yang lahir dalam masa transisi ini menjadi orang yang disukai oleh siapa saja yang berhubungan dengannya. Anak perempuan yang lahir dalam masa transisi ini memiliki kebiasaan untuk mencari perhatian. Jika tidak diawasi dan diarahkan, kebiasaan tersebut dapat berubah menjadi sifat genit atau centil. Wow, sulit bagi mereka untuk menjaga dan menghormati komitmen dalam pernikahan. Kemudian, perceraian pun tak terhindari. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika seorang perempuan yang lahir dalam masa transisi ini berpisah dengan suaminya, ia akan berjuang mati-matian untuk memperoleh hak terhadap anak-anaknya. Sulit bagi dia untuk berpisah dengan anak-anaknya. Pun sifat seorang pria yang lahir dalam masa transisi ini tidak jauh beda. Ia dapat mengorbankan bisnis, relasi, keluarga, segalanya demi kenikmatan indera yang bersifat sesaat. Banyak orang berselera tinggi dalam hal makanan, pakaian, dan segalanya. Lahir dalam masa transisi ini. Mereka suka pamer, suka pertunjukan. Tapi walaupun demikian, tetap mereka menarik simpati banyak orang. Jika mengalami kerugian dalam usaha, ada saja yang mau bantu mereka, biasanya sih lawan jenis. Nah, bayangkan betapa lebih beruntungnya mereka jika mampu mengendalikan diri dan tidak menyia-nyiakan karismanya. Orang-orang yang lahir dalam masa transisi ini memang memiliki penguasaan terhadap bahasa dan gaya bicara. Mereka adalah orator alami, pembicara andal, penceramah yang hebat. Kendati semuanya itu semu dan tidak membantu perkembangan jiwa jika inderanya tidak terkendali. Nah, oleh sebab itu, kendalikan diri Anda. Atasilah keangkuhan, kecemburuan, rasa iri, dan sebagainya dengan mengembangkan rasa kasih. Itu dia pembacaan spiritual astrologi untuk Anda yang memiliki rasi bintang Cancer. Nah, silahkan Anda dengarkan di YouTube channel Venus Journal. Kalau Anda suka, silahkan Anda like maupun subscribe. Dan jangan lupa untuk minggu depan akan ada pembacaan spiritual astrologi untuk Anda yang berbintang Leo. Nantikan minggu depan. Terima kasih. Namaste.